سبقا فالمدبرات أمرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ikhwani fillah, ada dua hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan kedua hidayah ini, seyogyanya kita selalu bersyukur dan bertahmid kepada Allah, karena dua hidayah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pertama, apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai tasdiqul khabar, yaitu hidayah yang diberikan Allah kepada lubuk hati kita, kepada cakrawala pemikiran kita, untuk membenarkan wahyu yang diwahyukannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ta'atul amri, keyakinan kita kepada kebenaran wahyu. Hal itu tidak hanya pada konsep yang mati tanpa aplikasi, tetapi Allah karuniakan kepada kita yang kedua, yaitu mewujudkan hidayah itu dalam perbuatan kita. Itu yang dimaksud dengan ta'atul amri, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, dua hidayah itu bisa saja hilang dan sirna dari diri kita ketika kita tidak merawatnya dengan baik. Ikhwani fillah, sesungguhnya asas dan pangkal dari kebinasaan, kesesatan, dan kesengsaraan manusia itu disebabkan dua said ihwal mereka. Inilah yang menghancurkan dua hidayah yang kita terima. Yang pertama, syubhat, yaitu kerusakan dan kerancuan manhaj atau kerangka berpikir dan paradigma seseorang dalam memahami agama, menata hidup dan memandang kehidupan ini. Kedua adalah syahwat, yaitu keinginan-keinginan hawa nafsu manusia yang di luar batas kebutuhannya dan tidak berasaskan manajemen syahwat dari syariat. Karena itulah kita tidak saja butuh manajemen kalbu, tetapi juga perlu manajemen syahwat untuk menata nafsu-nafsu kita. Akhi fillah, dalam keterkaitan di atas, lagi-lagi Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa Allah telah membekali manusia dengan dua potensi besar yang harus kita pahami. Yang pertama, quwwatul idrak wan nazar, yaitu potensi dan kemampuan kita untuk menerima informasi dan potensi kita untuk menganalisis informasi itu, yang mana hal ini akan menghasilkan ilmu dan ma'rifah. Dan selanjutnya, kemampuan bagi kita untuk mengkomunikasikan ilmu dan ma'rifah itu. Potensi yang kedua adalah quwwatul iradah wal hub, yaitu potensi kehendak atau keinginan dan luberan potensi cinta yang diberikan Allah pada diri kita. Yang hal ini akan menghantarkan kita semua untuk memformulasikan niat, azam, dan akhirnya berujung pada aktivitas-aktivitas amaliyah kita. Ikhwani fillah, syubhat akan menghancurkan dan mengkacaukan pemikiran dan paradigma kita. Ia akan merusak dan mendegradasi potensi nur ilmiah dan kemampuan analisis kita sesuai dengan kerangka syariat. Selama kita tidak membangun paradigma kita dengan kokoh sesuai dengan manhaj yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dan diikuti para sahabat yang mulia itu, maka kita akan gagal untuk menolak syubhat-syubhat yang terus muncul ke permukaan. Tidak saja di situ, syubhat akan menjadikan manusia terjebak pada kemungkinan dua kutub yang sangat ekstrim. Yang pertama, ifrat, yaitu ekstrim dalam beragama, ekstrim dalam memahami agama,
sehingga orang itu keluar dari kebenaran agama itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah orang-orang yang melampaui batas, celakalah orang-orang yang ekstrim. Hari ini kita banyak menyaksikan keekstriman itu pada sub-sub bangunan ajaran Islam. Ekstrim dalam ajaran tauhid, ekstrim dalam mistisisme, ekstrim dalam dakwah, ekstrim-ekstrim yang lain. Coba kita simak satu persatu. Misalnya, ekstrim dalam ajaran tauhid. Tidak sedikit kelompok yang mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain sesama muslim karena berbeda pendapat dengan kelompoknya. Walaupun itu terjadi pada ranah cabang atau furu'ul aqidah. Hal ini kita lihat pada kelompok takfiri seperti Khawarij dan sekarang Neo Khawarij. Ekstrim dalam mistisisme atau tasawuf, di mana kita melihat banyak sekali orang-orang yang keluar dari grand teori aqidah kaum muslimin, dari mainstream kaum muslimin. Mereka terjebak pada pemahaman-pemahaman, konsep-konsep ketuhanan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ajaran ini merupakan asas dari segala asas akidah. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan hal-hal kecil kepada kita, tetapi tidak menginformasikan kepada umatnya perkara-perkara besar tentang masalah agama. Rasul saja mendidik kita bagaimana cara berbaring dalam memulai tidur, mendahulukan kaki kiri ke dalam hammam, kamar mandi, dan membuangkan duri dari jalan. Semua diajarkan Rasul. Tetapi ia tidak mengajarkan hal-hal besar seperti wahdatul wujud, ittihad, hulul, dan lain sebagainya. Jika itu adalah kebenaran, sebagaimana yang mereka klaim, mustahil Nabi tidak menjelaskannya. Ini adalah perkara mustahil ibnu mustahil. Hari ini kita juga menyaksikan orang-orang yang ekstrim dalam memahami takdir azaliyah, sehingga tidak sedikit mereka menafikan dan menihilkan hukum-hukum kauniyah atau apa yang kita sebut dengan sunnatullah. Hal itu sebagaimana yang kita lihat pada orang-orang tertentu yang mengatakan dan bersikap, kalau kita salat, kalau kita beribadah secara berkaum-kaum di tempat keramaian seperti masjid misalnya, walaupun itu berada di zona merah dalam paparan COVID-19, kita tidak akan tertular. Akhifillah, mereka ini mendustakan hukum-hukum kauniyah Allah. Mereka mengingkari sejarah. Mereka hidup dalam imajinasi Nasrullah, pertolongan Allah yang sangat keliru. Sehingga mereka menafikan takdir-takdir kauniyah, sunnah-sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bertanya, apakah mereka lebih mengerti substansi tawakal ketimbang Umar ibn al-Khattab atau Amr bin As? Atau mungkin mereka menginginkan kematian dalam wabah ini agar mereka syahid? Silakan. Tetapi jangan ketika tertular mereka mengeluh dan mereka menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Selain itu, mereka jangan menularkan dan menjadi mata rantai penularan kepada orang lain di mana mereka akan menjadi seorang yang zalim. Selain itu, ada juga yang terjebak pada konsep ibadah dan menumpuk pahala yang sangat banyak. Keekstriman dalam bidang ini sangat masif terjadi, sehingga mereka sangat kreatif menciptakan ibadah-ibadah baru dalam momentum tertentu dan kaifiat serta tata caranya yang tidak pernah kita temukan asasnya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dan para tabi'in. Anehnya, mereka selalu berlindung di dalam ungkapan Imam Syafi'i tentang bid'ah hasanah, yang mana Imam Syafi'i sendiri merupakan nasirus sunnah, penolong sunnah, sayyifus sunnah, pedangnya sunnah. Dan beliau
sangat kukuh memegang teguh konsep ihtiyat atau preventif, terkhusus kehati-hatiannya dalam ibadah. Tidak sampai di sini, kita juga menyaksikan keekstriman-keekstriman yang lain, seperti dalam konsep negara, konsep dakwah, konsep ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal keekstriman adalah syubhat dalam pemikiran, syubhat dalam paradigma. Ketika seseorang memahami agama dan konsep agama ini di luar kerangka dan porsi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, ekstrim dalam tafrid, yaitu sangat longgar, sangat rapuh, dan sangat menyepelekan agama ini, pemahaman terhadap agama, sehingga mereka mengabaikan ajaran agama dan menjadi liberal dalam memahami agama tersebut. Keekstriman pada sisi ini telah dicontohkan oleh kelompok Murji'ah, dan sekarang muncul neo-Murji'ah. Nas-nas agama telah kehilangan makna bahasa Arabnya karena mereka memaksakan takwil yang sangat ekstrim dan hermeneutika kepada Al-Quran, plus kontekstual dan adaptasi serta kebutuhan lokal, kebutuhan nasional dan temporal yang tidak proporsional, sehingga mereka menggeser makna wahyu. Karena itulah hari ini Islam tidak lagi syumul dan universal, tetapi telah hablur dalam adaptasi budaya-budaya lokal dan kepentingan-kepentingan rezim-rezim tertentu. Oleh sebab itu muncullah konsep-konsep seperti Islam Arab, Islam non-Arab, Islam Nusantara, Islam Afrika, Islam Misri, dan lain sebagainya. Akhi fillah, Abul Bashar, Ummul Bashar, yakni ayah dan ibu kita, Adam alaihissalam dan Siti Hawa, mereka dikeluarkan dari surga. Itu tidak semata-mata karena hawa nafsu mereka, tetapi pengaruh yang terbesar adalah keberhasilan syaitan dalam menanamkan syubhat pada kerangka berfikir kedua ayah kita, orang tua kita ini, tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sangat cerdas untuk merusak konstruksi pemahaman, kerangka berfikir dan paradigma Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa, sehingga mereka terjebak kepada talbisnya iblis, kepada syubhat yang ditanamkan oleh iblis. Akhirnya mereka dicampakkan dari surga. Adapun firman Allah yang mengatakan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Itu dipahami dalam konteks ketika datangnya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, maka tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tetapi ketika Allah tidak memberikan pertolongan, apakah mereka mampu bertahan? Hal ini juga ditemukan, yakni makna ayat ini bisa dipahami secara konteksnya, yaitu dari setting turunnya ayat tersebut, di mana pertolongan Allah itu datang kepada Rasulullah dan para sahabat ketika mereka mengikuti titah Allah di dalam perang Badar. Karena itu, sangat sukar manusia untuk selamat dari jebakan syubhat-syubhat iblis dan sahib-sahibnya, kecuali kita berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada akhirnya setan ini sangat takut kepada para waliullah, karena mereka berada di jalan Allah dengan meniti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah. Namun ikhwani fillah, tidak sedikit pula orang yang menganggap dirinya sebagai waliullah, padahal ia sedang mendukung gagasan-gagasan dan syubhat-syubhat syaitan. Oleh sebab itu, tidak ada patron ideal untuk mengukur kebenaran paradigma kita dalam memahami hidup dan kehidupan ini, dalam memahami agama Allah ini, kecuali dengan sumber dan kerangka berfikir yang diajarkan oleh seorang yang diutus Allah ke permukaan bumi ini untuk mengajari dan mendidik kita dan untuk menyelamatkan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian,
Standar kebenaran itu ada pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukannya dan apa yang diakuinya, lalu diikuti pula oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ikhwani fillah, mari kita jadikan momentum Ramadan ini, momentum bulan mubarak ini, untuk menata kembali tasdiqul khabar kita dan menata ta'atul amri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jaga kedua hidayah ini agar kehidupan kita di dunia sentosa dan selamat sampai pada tujuan kita akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.